Kesehatan jasmani dan rohani sangat penting, mulai dari memberikan makanan-makanan bergizi kepada jasmani sampai memberi makanan kepada rohani. Kondisi jasmani dan rohani yang sehat akan membuka kesempatan yang lebih besar untuk melakukan aktivitas-aktivitas kerohanian yang akan mendukung dalam proses pencapaian kebebasan tertinggi, yaitu Nibbana. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Dhammapada Sukawagga, syair 204. Sebagai manusia, apalagi sebagai seorang umat beragama, baru akan bisa disebut mempunyai tujuan apabila di dalam hidup ini telah ada usaha kita untuk mencapai tujuan. Dan tujuannya adalah mencapai kebebasan. Maksud dari mencapai kebebasan di dalam perjuangan hidup sebagai manusia ini, kita dapat meraih cita-cita, yaitu mencapai keadaan yang tidak terikat atau tidak melekat. Apabila tidak mempunyai tujuan, hidup ini belum dikatakan mempunyai cita-cita atau mempunyai tujuan. Satu-satunya tujuan orang hidup itu memang adalah menikmati kebebasan. Dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu didukung dengan kondisi yang sehat. Kesehatan merupakan syarat mutlak untuk menjalani hidup dan kehidupan. Kesehatan merupakan sumber kesenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan untuk mendukung suatu pencapaian Nibbana. Oleh karena itu, sangat bijaksana bila seseorang selalu memelihara dan meningkatkan kesehatan pribadinya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, tujuan hidup sehat adalah mengubah perilaku orang atau masyarakat dari perilaku yang tidak sehat menuju perilaku yang sehat jasmani, rohani, maupun sosial. Dalam Samyutta Nikaya dijelaskan bahwa manusia terdiri atas 5 kelompok yang disebut Pancakanda, yang diuraikan menjadi 2 bagian yaitu nama dan rupa. Fisik dalam agama Buddha dipandang sebagai susunan dari fungsi-fungsi normal tubuh dan saling terkait antara organ-organ penting. Fungsi norma dari organ-organ tubuh adalah hasil kerjasama yang harmonis antara 4 elemen dasar di dalam tubuh, yakni tanah, air, angin, dan api. Elemen tanah merupakan unsur berat, yaitu tubuh yang membutuhkan asupan makanan untuk tumbuh dan berkembang, sehingga berat tubuh akan bertambah. Elemen air yaitu unsur dingin. Tubuh kita akan terasa dingin ketika dalam kondisi tertentu. Elemen angin merupakan unsur gerak, misalnya langkah kaki. Elemen api yaitu unsur panas sebagai penyeimbang dari unsur dingin, sehingga badan menjadi normal. Seperti halnya ketika kondisi normal kemudian kita berlari, dan setelah berhenti tubuh akan terasa hangat karena adanya proses pembakaran lemak di dalam tubuh yang disebut dengan unsur panas. Keempat elemen tersebut mendukung adanya kondisi jasmani yang normal, dan kondisi jasmani yang normal adalah kondisi jasmani yang sehat. Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan jasmani, yaitu mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, memeriksakan kesehatan diri secara berkala, dan menjaga kesehatan lingkungan. Pentingnya mengonsumsi makanan bergizi dalam kehidupan seperti makanan yang mengandung sumber tenaga, seperti nasi, ubi, kentang, roti, sagu, dan jagung.
Makanan yang mengandung sumber pembangun seperti telur, tempe, tahu, ayam, susu, kacang-kacangan, dan hati ikan. Makanan yang mengandung sumber pengatur seperti sayur-sayuran, yaitu bayam, kangkung, sawi, daun singkong, dari buah-buahan seperti jeruk, mangga, pepaya, anggur, dan lain sebagainya. Sudah dirintis oleh almarhum Profesor Purwo Sudarmo, Bapak Gizi Indonesia sejak awal kemerdekaan tahun 1950. Hari Gizi Nasional pertama kali diadakan oleh Lembaga Makanan Rakyat atau LMR pada pertengahan tahun 1960-an dan dilanjutkan oleh Direktorat Gizi pada tahun 1970-an hingga sekarang. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperingati dimulainya pengkaderan tenaga gizi Indonesia dengan berdirinya Sekolah Juru Penerangan Makanan tanggal 26 Januari 1951. Sejak saat itu, pendidikan tenaga gizi terus berkembang pesat di banyak perguruan tinggi di Indonesia. Di kemudian hari disepakati bahwa Hari Gizi Nasional ditetapkan menjadi 25 Januari. Beberapa makanan menyehatkan tersebut diimbangi dengan pola makan secara teratur serta makan secukupnya seperti yang telah disampaikan oleh Sang Buddha dalam Owada Patimokkha, yaitu tahu ukuran dalam hal makan, yaitu secukupnya. Secara langsung akan membantu mendukung aktivitas dalam kehidupan, menjaga jasmani agar tidak cepat lapuk, menambah umur panjang, sehingga dapat hidup tentram dan bahagia. Seperti halnya kisah Pertapa Gotama, ketika beliau menjadi pertapa ekstrim yang hanya makan 1 butir nasi setiap harinya. Usaha itu mengakibatkan tubuh Pertapa Gotama kurus kering tak bertenaga. Dari situlah Pertapa Gotama menyadari bahwa pertapaan yang dilakukan adalah salah. Pertapa Gotama memutuskan untuk menghentikan pertapaannya dan menerima makanan dari Sujata yang berupa susu dari 1000 ekor sapi yang diproses dijadikan satu. Makanan tersebut merupakan makanan yang sangat bergizi, sehingga mampu memberikan tenaga bagi Pertapa Gotama untuk melanjutkan pertapaannya sampai beliau mencapai penerangan sempurna. Tetapi tidak lepas dari semua itu, ada yang lebih penting daripada sekedar memberi makanan pada jasmani. Merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan, tetapi malah justru diabaikan oleh kebanyakan orang, sehingga banyak sekali orang sakit karenanya. Kesehatan mental adalah suatu keadaan sejahtera secara psikososial di mana setiap individu menyadari potensi dirinya sendiri, dapat menghadapi tekanan dengan normal dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan baik, serta dapat berkontribusi bagi komunitasnya. Kesehatan mental mencakup 3 komponen, yaitu pikiran, emosional, dan spiritual. Pikiran sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran. Emosional sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya, misalnya takut, gembira, khawatir, sedih, dan lain sebagainya. Spiritual sehat tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan, dan sebagainya terhadap sesuatu di luar alam fana ini. Sehat spiritual dapat dilihat dari praktik keagamaan seseorang. Dengan kata lain, sehat spiritual adalah keadaan di mana seseorang menjalankan ibadah dan semua aturan-aturan agama yang dianutnya. Dalam Dhammapada syair 1 dan 2, Sang Buddha bersabda, "Pikiran mendahului segala kondisi batin. Pikiran adalah pemimpin,
Mereka semua dibuat oleh pikiran. Jika dengan pikiran tidak murni, seseorang berbicara atau berbuat, penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti kaki lembu yang menariknya. Jika dengan pikiran murni, seseorang berbicara atau berbuat, kebahagiaan akan mengikutinya, laksana bayangan yang setia. Jadi, jelas menurut agama Buddha, kesehatan adalah sehat secara mental atau batin. Dengan mental yang sehat, fisik pun akan menjadi sehat. Tidak dapat dipungkiri bahwa tubuh ini adalah sarang penyakit. Namun, apabila batin kita sehat, walaupun tubuh sedang terkena penyakit, maka hal itu tidak akan berpengaruh terhadap tubuh kita. Kesehatan pikiran menurut ajaran Buddha ialah pikiran yang sehat, pikiran yang dapat melihat kehidupan ini dengan apa adanya, yaitu penerimaan terhadap diri sendiri dan dunia, bahwa kehidupan ini dicengkram oleh ketidaktahuan, ketidakpuasan, dan tanpa inti. Buddha bersabda, kita hidup sehat dan bahagia di antara mereka yang menderita penyakit. Di tengah-tengah mereka yang tidak sehat dan menderita, kita terbebas dari penyakit dan hidup bahagia. Dhammapada Sukawagga Syair 198. Penyakit yang dimaksud adalah penyakit dalam pikiran, yaitu kekotoran batin yang masih terikat pada kesenangan-kesenangan indrawi. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental, yakni dengan menjaga kemoralan atau sila, dan praktek cinta kasih, serta terapi vipassana. Pertama, menjaga kemoralan yang dimaksud adalah dengan menjalankan sila. Buddha menjelaskan bahwa berhenti berbuat jahat dan bebas dari kejahatan, tidak minum minuman yang bersifat merusak dan tekun dalam perilaku bermoral, itulah perbuatan tertinggi yang menjamin keberhasilan. Kondisi jasmani dan rohani yang sehat akan membuka kesempatan melakukan kebajikan lebih banyak lagi dalam perjalanan hidup untuk meraih keuntungan, kekayaan, dan kebahagiaan tertinggi. Kedua, metta bhavana merupakan latihan untuk mengembangkan cinta kasih yang tak terbatas dan tidak bersyarat dalam diri kita maupun di luar diri kita. Oleh karena itu, salah satu cara untuk memperkuat dan meningkatkan kesehatan kita adalah dengan memancarkan cinta kasih dalam diri, sehingga akan meningkatkan kemampuan mentalitas. Bahkan jika seseorang menderita penyakit yang kronis, ada kesempatan yang lebih besar untuk sembuh bila kita bersahabat dengannya, ketimbang kita marah-marah kepadanya. Inilah kekuatan penyembuhan dari cinta kasih. Ketiga, meditasi vipassana. Meditasi vipassana adalah salah satu bentuk meditasi unik yang diajarkan oleh Sang Buddha. Seorang yang mempraktikkan vipassana akan dapat mengetahui dan melihat dengan jelas bahwa nama rupa adalah tidak kekal, tidak memuaskan, tanpa inti. Dan dari pemahaman tersebut, seseorang akan mengetahui betapa pentingnya kesehatan untuk mendukung berbagai kegiatan di dalam kehidupan. Kesehatan jasmani dan rohani sangat penting, mulai dari memberikan makanan-makanan bergizi kepada jasmani sampai memberi makanan kepada rohani. Kondisi jasmani dan rohani yang sehat akan membuka kesempatan yang lebih besar untuk melakukan aktivitas-aktivitas kerohanian yang akan mendukung dalam proses pencapaian kebebasan tertinggi, yaitu Nibbana. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.